nih? Baik, Kamela. Ya, hari ini adalah hari Minggu ya. Kita ketemu lagi. Kita mau sekolah Minggu ya. Betul, Kamela. Ya. Ayo adik-adik sekarang kita bangkit berdiri. Kita semangat. Kita mau angkat satu pujian ya. Kita mau pakai gerakan biar kita nggak ngantuk-ngantuk ya. Yuk, kita mau nyanyi Yesus Pokok. Betul. Ya. Ayo adik-adik. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yo, sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa di surga, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau sudah pimpin kami selama seminggu hari ini. Kalau sebentar kami akan beribadah kepadamu, kiranya Engkau pimpin, Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Kamela. Nah, sekarang kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu. Ku ingin dengar cerita. Tentang perbuatan Allah.
Adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan juga yang memberikan pengertian kepada setiap kami. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kakak mau tanya, siapa yang suka makan bersama-sama dengan keluarga? Barangkali makan malam bisa bersama-sama dengan keluarga, dengan papa, mama, kakak, adik. Bagaimana sih rasanya kita bisa makan bersama-sama dengan keluarga? Tentu senang ya, bisa kumpul bersama keluarga, bisa makan bersama-sama, bisa sambil ngobrol. Tentu rasanya senang. Nah, hari ini kita mau membaca kisah tentang Tuhan Yesus ketika melakukan perjamuan malam bersama para muridnya. Yuk, kita mau baca dulu. Lukas 22 ayat 7 sampai 23. Lukas 22 ayat 7 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. Kak Porman baca dari sini, kalian baca dari rumah. Judulnya persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Di situlah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku.
ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Jadi siapa yang tahu mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Ya, benar sekali. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kita semua begitu berdosa. Sehingga usaha apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan ingin kita selamat dari dosa-dosa kita. Sehingga Tuhan datang ke dunia. Tuhan turun ke dunia dalam rupa manusia supaya Dia dapat menanggung akibat kesalahan kita. Adik-adik, dalam nats yang kita baca tadi diceritakan bahwa Tuhan Yesus dan para murid sedang mempersiapkan diri untuk melakukan perjamuan makan malam bersama. Perjamuan malam itu untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus. Sebab waktu kematian Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Perjamuan ini adalah makan malam bersama Tuhan Yesus dengan para murid untuk yang terakhir sekali sebelum akhirnya Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Waktu perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya itu bertepatan dengan Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Hari Raya Paskah. Pada hari raya ini, selama 7 hari, orang Israel harus makan roti tanpa ragi dan sayur pahit dan menyembelih domba sebagai peringatan bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ini mereka rayakan turun-temurun. Demikian juga Tuhan Yesus dan murid-murid merayakan Paskah pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Yesus memanggil Petrus dan Yohanes lalu berkata, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Petrus dan Yohanes tentu merasa kebingungan untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Mereka tidak punya sahabat atau saudara yang dapat memberikan mereka tempat untuk melakukan perjamuan pada waktu itu. Mungkin mereka tidak ada banyak kenal orang di tempat itu. Kemudian Yohanes dan Petrus bertanya kepada Yesus, "Di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkannya?" Adik-adik, ternyata Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah, tapi Tuhan Yesus juga memberi petunjuk atau tanda-tanda kepada Petrus dan Yohanes. Yuk, kita tadi bisa baca ya di Lukas 22 ayat yang ke-10. Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?'
Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Nah, adik-adik, kemudian Petrus dan Yohanes berangkat dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Tepat seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Tanda-tanda itu tepat sekali. Mereka bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Nah, setelah mereka sampai di rumah itu, mereka mempersiapkan Paskah. Ya, ketika tiba saatnya, Yesus dan murid-murid datang ke rumah itu untuk melakukan perjamuan Paskah. Yesus duduk bersama-sama dengan para murid. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Yesus kemudian mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya. Kemudian membagi-bagikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sesudah semuanya makan roti, kemudian Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, dan membagikannya kepada para murid sambil berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu." Adik-adik, itulah perjamuan Paskah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para muridnya sebelum ia menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kalau dulu perjamuan Paskah atau hari raya Paskah itu pada awalnya untuk memperingati bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Saat ini kita merayakan Paskah untuk memperingati pembebasan manusia dari perbudakan dosa oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Melalui perjamuan kudus saat menerima roti dan memakannya, kita diingatkan akan tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan bagi penebusan dosa kita. Saat meminum anggur dalam perjamuan kudus, kita diingatkan akan karya Kristus yang darahnya tercurah bagi keselamatan kita manusia. Nah, adik-adik, berarti kalau sekarang ada pertanyaan, apa arti roti dan anggur dalam perjamuan kudus? Kalian pasti sudah bisa jawab. Ya, karena itu mari kita selalu mengingat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita semua. Tuhan sudah menyerahkan tubuhnya di kayu salib. Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menebus dosa Kak Porman, untuk menebus dosa adik-adik, untuk menebus dosa semua manusia. Kita mengingat darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib.
sebagai penebusan dosa kita, untuk keselamatan kita. Amin. Yuk, adik-adik, sebelum kita tutup dalam doa, kita mau buka dulu ayat hafalan kita hari ini. Tertulis di 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26. Bunyinya kita sama-sama baca yuk. 2, 3, ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sekali lagi. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan ingin menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan, biarlah kami boleh terus mengingat karya Kristus yang berkorban untuk keselamatan kami di kayu salib. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat jumpa lagi di Sekolah Minggu Online. Hari ini Ibu Tri mau mengajarin anak-anak untuk menggambar apa ya? Anggur dan roti. Kedua benda ini adalah sarana untuk perjamuan kudus. Anggur mengingatkan kita pada darah Yesus. Roti mengingatkan kita pada tubuh Yesus yang sudah berkorban untuk menebus dosa manusia. Yuk, sebelum kita mulai menggambar, kita akan persiapkan alatnya. Pensil, penghapus, krayon, boleh juga pakai pensil warna dan kertas HVS. Boleh memakai buku gambar. Nanti anak-anak kumpulin kegiatan-kegiatan aktivitas yang telah anak-anak lakukan ya. Yuk kita mulai. Lingkaran. Yuk kita buat lingkaran sebanyak-banyak mungkin. Kita susun lingkarannya supaya membentuk gambar anggur. Ya, anak-anak pasti bisa semua. Karena mudah ya, membuat anggur itu mudah. Tapi anak-anak harus ingat untuk memberi warna. Karena buah anggur apa ya? Merah ke keunguan. Nah, kalau yang nggak punya juga boleh warna merah, juga tidak apa-apa. Nah, kita bikin anggurnya. Kita kasih warna yang rapi ya, anak-anak ya. Jangan sampai keluar garis supaya lebih rapih. Ya, setelah anggurnya jadi, kita beri daun. Kita ambil krayon warna hijau, buat tangkainya dulu, ya. Terus bikin sulurnya, sulur anggurnya. Nah, kita mau bikin daun anggur. Daun anggur bentuknya seperti jari kita. Nah, kita warna juga.
yang rapi ya, memberi warnanya ya. Nah, setelah anggurnya jadi, kita mau bikin rotinya. Nah, bikin roti supaya nggak salah, kita bikin sketsanya dulu ya. Bikin sketsanya roti, kan anak-anak tahu bentuk roti tawar ya. Seperti apa ya bentuk roti tawar? Nah, ini dia bentuk roti tawar. Nah, roti tawar kan ada kulitnya. Kulitnya kita beri warna coklat. Ya. Kita kasih warna putih ya supaya enggak, nah, supaya lebih menarik rotinya, kita beri warna putih, kita lapisi warna putih. Kalau ada bekasnya bisa kita hapus bekas-bekasnya. Kita hapus ya supaya nggak ini nggak ada bekas-bekas sketsanya tadi. Nah, sudah jadi roti sama hasilnya ya. Nah, anak-anak boleh coba di rumah untuk menggambar anggur dan roti sebagai sarana perjamuan kudus. Selamat mencoba, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap harus ingat, jaga kesehatan, pakai masker, dan jaga jarak. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik masukkan uangnya ke dalam amplop yang sudah disediakan dan dititip ke mama. Nanti mama atau papa bisa mengirimkannya ke gereja. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu.
untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, dan sekarang kami sudah mengumpulkan sebagian dari apa yang kami miliki. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini, Tuhan. Dan sebentar kami akan melanjutkan kebaktian kami hari ini. Tuhan, sertai kita semua. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Yuk adik-adik, sebagai lagu penutup, sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Kita mau nyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Yuk. Semangat adik-adik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Oke adik-adik, sekarang kita mengakhiri ibadah hari ini, dan doa penutup dipimpin oleh Kamela. Silakan. Ya adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Yuk kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tolong Tuhan agar firman yang sudah kami dengar dapat kami simpan dalam hati kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kakak-kakak di sini kangen banget sama adik-adik, tapi kita harus di rumah aja ya Kamera. Ya, apa-apa tetap kita bersukacita ya walaupun kebaktiannya masih online ya. Iya betul, harus di rumah aja ya adik-adik. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik lu teh enggak itu Bapak kami. Iya, makanya begitu gue doa teh udah itu. Enggak apa-apa aja didikat dulu kan udah begitu doa. Amin langsung Bapak. Ya. Udah doa teh Bapak, terima kasih. Bisa dikat gak ya? Bisa dikat gak ya Mas Wahyu? Bisa sih. Jadi kumaha kotak banget tinggal ngomong tinggal nyanyi Bapak terima kasih. Ya, tetap jadi aja. Tapi posisi sama. Iya. Itu enggak berubah dan kita
Bang dari tadi gini. Udah gitu udah nyampe bapak kami, udah aja yang tadi mah bisa diambil kan? Bisa. Udah bagus dong. Tinggal bapak kami doang kan. Dasar Joen. Udah mau pulang aja dia. Bapak kami Naira. Kocak banget. Enggak ada iringan lagu ya bapak kami? Ada. Siap.